Pengertian tugas perkembangan. Tugas perkembangan, developmental task, merupakan seperangkat kemampuan dan tanggung jawab yang harus dicapai oleh individu pada periode usia tertentu agar dapat beradaptasi secara sehat dan produktif dengan lingkungannya. Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh Robert J. Havighurst, yang menyatakan bahwa setiap tahap kehidupan memiliki tugas-tugas perkembangan yang bersumber dari kebutuhan biologis, tuntutan sosial, serta nilai-nilai budaya masyarakat tempat individu hidup. Aspek dan tahapan tugas perkembangan. 1. Masa kanak-kanak awal, 0-6 tahun. Menguasai keterampilan motorik dasar, bahasa, kebiasaan sosial awal, dan kontrol diri. 2. Masa kanak-kanak akhir, 6-12 tahun. Mengembangkan kemampuan membaca, menulis, berhitung, belajar bekerja sama, mengembangkan rasa tanggung jawab. 3. Masa remaja, 12-18 tahun. Membentuk identitas diri, kemandirian emosional, orientasi nilai dan moral, serta persiapan karir awal. Dampak tugas perkembangan peserta didik. 1. Dampak terhadap perkembangan akademik. Pencapaian tugas perkembangan, terutama dalam ranah kognitif, berdampak langsung pada prestasi akademik. Anak yang berhasil mengembangkan kemampuan konsentrasi, berpikir logis, dan motivasi belajar memiliki performa akademik lebih tinggi. Sebaliknya, kegagalan dalam regulasi diri atau disiplin belajar dapat menghambat pencapaian pendidikan. 2. Dampak terhadap perkembangan sosial dan emosional menjelaskan bahwa remaja yang belum mampu menyelesaikan tugas perkembangan identitas sering mengalami kebingungan peran, role confusion. Faktor-faktor yang mempengaruhi tugas perkembangan. 1. Faktor biologis dan umur. 2. Faktor keluarga. 3. Faktor sekolah dan guru. 4. Faktor teman sebaya dan lingkungan sosial. 5. Faktor budaya dan nilai agama. 6. Faktor ekonomi dan lingkungan sosial. 7. Faktor individu. Prinsip dasar perkembangan. 1. Dalam perkembangan terdapat urutan yang dapat diramalkan. Pemahaman tentang perilaku yang seharusnya terjadi berikutnya akan membantu para praktisi untuk mengenal perkembangan yang khusus dan menantang fase berikutnya yang semestinya. 2. Suatu perkembangan tidak akan mungkin terjadi berkesinambungan dengan baik bila anak didorong untuk melampaui atau secara tergesa-gesa menjalani tahap-tahap awal. 3. Dalam perkembangan terdapat waktu-waktu yang optimal. Waktu-waktu yang menunjukkan kesiapan harus dikenali melalui pengamatan yang cermat. Jenis-jenis kebutuhan anak usia SD, sekolah menengah dan orang dewasa. 1. Kebutuhan anak usia SD. Kebutuhan jasmani, kebutuhan akan kasih sayang dan kebutuhan aktualisasi diri. 2. Kebutuhan anak usia sekolah menengah. Kebutuhan fisiologenik dan kebutuhan psikogenik. 3. Kebutuhan-kebutuhan orang dewasa. Kebutuhan untuk melakukan suatu aktivitas, kebutuhan untuk menyenangkan orang lain, kebutuhan untuk mencari hasil, dan kebutuhan untuk mengatasi kesulitan. Tujuan mempelajari perkembangan peserta didik. 1. Memberikan, mengukur, dan menerangkan perubahan dalam tingkah laku serta kemampuan yang sedang berkembang sesuai dengan tingkat usia dan yang mempunyai ciri-ciri universal yang berlaku bagi anak-anak di mana saja. 2. Mempelajari karakteristik umum perkembangan peserta didik, baik secara umum. 3. Mempelajari perbedaan-perbedaan yang bersifat pribadi pada tahapan atau masa perkembangan tertentu. 4. Mempelajari tingkah laku anak pada lingkungan tertentu yang menimbulkan reaksi yang berbeda.